Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadiatul Husna dengan nomor absen 5. Di sini saya akan menjelaskan tata cara dan urutan dalam melakukan ibadah haji. Ibadah haji dilaksanakan pada tanggal 8 Zulhijjah, yang mana jamaah haji memulai ihramnya dari miqat yang telah ditentukan. Setelah itu, jamaah haji dapat membersihkan diri atau mandi, kemudian dapat menggunakan kain ihramnya masing-masing. Setelah itu, jamaah haji dapat melaksanakan ibadah sholat fardu ataupun sholat sunnah. Setelah melaksanakan sholat fardu atau sholat sunnah, kemudian jamaah haji dapat berniat dengan membaca labbaik hajjah, yang artinya aku sambut panggilanmu untuk berhaji. Kemudian setelah berniat, jamaah haji dapat menuju Mina dengan memperbanyak bacaan talbiyah. Bacaan talbiyah bunyinya yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Setelah jamaah haji tiba di Mina, kemudian mereka dapat melaksanakan sholat sebanyak 5 kali, yaitu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh, yang mana sholat tersebut dilaksanakan dengan qashar tanpa jamak. Kemudian setelah sholat subuh, jamaah haji dapat meninggalkan Mina dengan kemudian menuju ke Arafah, yang mana pada saat menuju ke Arafah ini dianjurkan untuk memperbanyak membaca talbiyah. Setelah itu, jamaah haji melakukan wukuf di Padang Arafah yang dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah, yang mana wukuf di Padang Arafah ini dilakukan setelah ba'da zuhur sampai dengan terbenamnya matahari. Setelah melakukan wukuf di Padang Arafah, selanjutnya jamaah haji bermalam atau mabit di Musdalifah, yang mana mabit di Musdalifah ini dilaksanakan setelah tengah malam sampai dengan terbitnya fajar. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan pada saat mabit di Musdalifah ini yaitu mengumpulkan kerikil sebanyak 49 atau 70 butir, yang mana nantinya kerikil ini akan digunakan untuk lempar jumroh. Selanjutnya, setelah mabit di Musdalifah, jamaah haji melakukan lempar jumroh Aqabah, yang mana lempar jumroh ini dilaksanakan di Bukit Aqabah sebanyak 7 kali. Yang kemudian pada tanggal 10 Zulhijjah dilaksanakan juga penyembelihan hewan kurban. Setelah itu, jamaah haji melakukan tahallul awal, yang mana tahallul awal ini dilaksanakan dengan cara mencukur atau menggunting rambut. Kemudian, jamaah haji dapat melepas kain ihramnya dengan diganti dengan pakaian biasa, yang mana juga jamaah haji sudah dapat melaksanakan larangan-larangan yang sebelumnya dilarang pada saat ihram, kecuali berhubungan seksual. Setelah melakukan tahallul awal, jamaah haji kemudian menuju ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifdah, yang mana tawaf ifdah ini dilaksanakan dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Pada saat tawaf ifdah dilaksanakan, dianjurkan untuk membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, dan lain-lain. Setelah melakukan tawaf ifdah, kemudian melakukan ibadah sa'i, yang mana jamaah haji nantinya akan berjalan atau berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali, dengan dianjurkan membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, dan lain-lain. Setelah itu, jamaah haji melakukan tahallul tsani, yang mana tahallul tsani ini dilaksanakan dengan cara mencukur atau memotong rambut. Tahallul tsani ini menandakan bahwa seluruh larangan yang dilakukan selama ihram telah gugur, yang artinya jamaah haji dapat melakukan kembali kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan sebagaimana kegiatan yang dilakukan sebelum ihram. Kemudian setelah itu, jamaah haji melakukan mabit atau bermalam di Mina, yang mana mabit di Mina ini dilaksanakan pada hari-hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Pada saat mabit di Mina, setiap ba'da zuhur, jamaah haji melakukan lempar jumroh, yaitu lempar jumroh ula, wusta, dan Aqabah, yang mana lempar jumroh tersebut dilakukan masing-masing sebanyak 7 kali. Kemudian setelah itu dapat menuju Mekah untuk melaksanakan tawaf wada. Setelah selesai pelaksanaan tawaf wada, maka itu juga berarti bahwa seluruh
tahapan atau urutan dari ibadah haji dari jemaah haji telah selesai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.